misalkan betul-betul sesuai dengan prediksi ekonom, tahun depan ada resesi global, dia pasti akan jatuh lagi, lebih rendah lagi. Dan di sanalah peluang bisa saya dapatkan beli yang jauh lebih murah. Semakin murah, saya akan mendapatkan koin yang lebih banyak. Nah, harapannya biasanya kalau krisis global, negara maju akan lebih cepat pulih dibanding negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tentu kita berharap kalau kita beli koin yang banyak, kemudian dalam jangka waktu 3 tahun 5 tahun negara maju sudah pulih, dan kemudian dunia aset kripto ini bisa mulai merangkak naik pelan-pelan. Halo, ketemu lagi dengan viewer trader planner. Jika kalian mengikuti informasi tentang ekonomi di berita dimanapun gitu ya, di YouTube, di TV dan lain-lain, bahkan Presiden RI kita selalu mengatakan bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Mungkin secara Indonesia kita lebih baik, tapi di beberapa negara sudah mulai krisis gitu ya. Dan secara global di tahun 2003 itu dunia masih gelap, yang mana artinya kita harus mengartikan seperti apa maksudnya gelap itu apa sih gitu ya. Jadi akan ada krisis ekonomi global di tahun 2003 kalau kita ngikuti para ekonom atau mereka yang berbicara di YouTube yang ngerti ekonomi lah gitu ya. Nah, sambil begitu kita kan harus mencari peluang. Jadi pasti ada peluang di setiap krisis. Sama seperti kemarin pandemi, ada yang runtuh tapi ada juga yang naik seperti alkes, kemudian logistik dan lain-lain. Itu adalah ada peluang di balik sebuah krisis. Sama juga kalau kita krisis global nanti, resesi di kemungkinan di tahun 2023, peluang apa yang bisa kita pelajari, kita bisa gali dan kita masuki dan kita siasati untuk tentu untuk kita lah mencari mendapatkan keuntungan dari krisis itu. Nah, salah satu peluang yang mungkin sedang saya coba pelajari ya saat ini, mungkin beberapa bulan yang lalu saya sudah mencoba ikut-ikut FOMO tentang belajar dunia saham, baik saham Indonesia maupun saham internasional. Nah, kemudian juga saya belajar kripto dan juga belajar tentang dunia falas atau forex. Nah, dimana banyak juga sih ya kalau saham-saham Indonesia melalui lewat IHSG itu banyak juga di Indonesia yang murah-murah sebetulnya. Kita bisa lewat naik, bisa lewat BCA Sekuritas. Kemudian kalau yang internasional seperti pengen beli sahamnya Tesla, saham Facebook, saham Google dan lainnya, bisa lewat GoTrade Global. Ini ada GoTrade Indonesia itu ya. Kemudian kalau kalian mau forex, kalian bisa banyak lah ya, nggak satu dua, ini hanya salah satu saja yang kebetulan saya kenal karena saya mempelajarinya mulai dari Okta Efek yang globalnya, kemudian Valburi yang Indonesia, kemudian ada FBS dan lain-lain. Kemudian di kripto ada Indodex, ada Maxi, ada Binin, ada Get.io dan lain-lain lah ya, terserah kalian, banyak lah istilahnya exchange yang bisa kalian pilih. Nah, saya mencoba belajar juga di membeli saham juga di BCA Sekuritas atau di Naik. Nah, tentu yang murah-murah lah ya, karena kalau memang yang paling berpotensi adalah yang blue chip seperti saham BCA, BNI, BRI dan lain-lain, tapi harganya sudah mahal gitu ya. Satu lot sekarang BCA 800 ribuan gitu. Satu lembar saham sudah sampai ke hampir 7.000 lebih gitu ya untuk saham BCA. Tapi kalau yang lain-lain juga banyak yang murah sih, kayak saham Sampurna mungkin sekitar 1000-an, kemudian Ciputra ada juga 900-an gitu. Itu masih murah-murah.
tapi itu beberapa saham, dan juga masih banyak lagi lah perusahaan-perusahaan besar yang sahamnya murah-murah. Kemudian saya juga belajar di forex. Tentu videonya adalah sebelum ini video tentang forex banyak, kalian tinggal belajar saja di sana. Kalau pengen mencari peluang itu, belajar itu kan nggak ada salahnya, tidak juga harus membeli, yang penting ilmunya kita dapatkan. Seperti Euro USD, JPY dan lain ini adalah untuk dunia forex. Kemudian mulai dari kripto itu kalau di Indonesia ada Indodex yang paling terkenal dan lain-lain. Nah, kebetulan saya di Binance ya, mungkin karena lebih mudah saja dan lebih banyak juga lah yang di Binance gitu ya. Nah, untuk kripto saya mencoba peluang-peluang yang murah-murah seperti Dogecoin. Saya udah beli 800 koin, kemudian Loans itu 123.000, Troy 4.000, Shiba 1,4 juta koin, dimana koin-koin tersebut adalah koin-koin yang murah meriah, murah sekali. Seperti di sini Shiba itu hanya 0,1 rupiah, tidak sampai serupiah pun. Kemudian kita beli juga Lunch, itu sekarang 4 rupiah. Kemudian apalagi Doge itu cuma 900 rupiah, dan Troy itu 56 rupiah yang ini. Nah, kemudian saya mulai tertarik yang Lina ini. Lina itu sekitar 111 rupiah. Saya mungkin karena Lina itu dulu di awal peluncurannya sempat menyentuh di angka 0,4 di height-nya ya. Di sini pernah naik di 0,4. Di sini 0,48 gitu ya, sekitar 40 sen apa ya, saya nggak tahu lah sen-sen itu. Dan sekarang sudah ambruk di 0,072 di sini. Sekarang harganya sekitar 111 rupiah. Dan kalau kita hitung-hitung kalkulasi bagaimana sih bayangan saya kok harus investasi di sini gitu ya, kita coba kalkulasi saja. Misalkan kita punya duit, target saya ini target ya, target paling tidak saya bisa membeli koin Lina ini di angka 1 juta, dimana kalau 1 juta sekitar 70 atau 80 dolar lah, lebih kurang ya, 80 dolar dibagi 0,00721 sekarang 1 juta, berarti saya mendapatkan 11.000 koin. Nah, jika mungkin 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun ke depan dia menjadi 0,4 saja kembali ke masa peluncurannya, mungkin kita akan mendapatkan uang sekitar 4.000 dolar gitu ya. 4.000 dolar kalau 5 tahun ke depan masih di angka 15.000, sekitar 66 juta gitu ya. Ya itu kan kalkulasi. Jadi namanya mencoba mencari peluang gitu ya. Ya belum tentu jadi, bisa tambah runtuh, bisa tambah naik, bisa tetap diam saja, atau bahkan nggak bergerak sama sekali, bahkan mungkin hilang duitnya. Jadi itu memang resiko sebuah investasi di dunia kripto. Nah, kalian kan bisa saja investasi di emas, bisa per setengah gram, 1 gram dan lain-lain. Cuman kebetulan saya lebih mencoba mencari peluang lain yang mungkin lebih sedikit lebih high risk, tapi tentu saja mau mendapatkan yang high return. Jadi kembaliannya besar, tentu resikonya juga besar, seperti itu. Nah, saya hitung-hitungan saya seperti apa. Mudah-mudahan sih hari ini saya mau mengawali ya, mungkin saya tertarik dengan ini karena saya belum membeli ini. Saya akan mencoba mulai dari mungkin 100.000 di sini ya, dengan 100.000 dulu atau 200.000 dulu, tapi nanti
dalam beberapa bulan ke depan, misalkan betul-betul sesuai dengan prediksi ekonom, tahun depan ada resesi global, dia pasti akan jatuh lagi, lebih rendah lagi. Dan di sanalah peluang bisa saya dapatkan beli yang jauh lebih murah. Semakin murah, saya akan mendapatkan koin yang lebih banyak. Nah, harapannya biasanya kalau krisis global, negara maju akan lebih cepat pulih dibanding negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tentu kita berharap kalau kita beli koin yang banyak, kemudian dalam jangka waktu 3 tahun, 5 tahun, negara maju sudah pulih, dan kemudian dunia aset kripto ini bisa mulai merangkak naik pelan-pelan. Nah, itu kan selalu sebuah harapan dan sebuah peluang yang mungkin bisa kita coba kejar seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Jadi gambaran-gambaran mencoba mencari peluang di luar dunia real ya. Kalau dunia real ya, kalau kalian punya duit ya beli tanah atau menabung atau deposito atau beli emas dan lain-lain. Itu sih dari dulu kan seperti itu. Tentu karena sekarang zamannya zaman teknologi, zaman dunia digital, saya mencoba ikut masuk ke sana gitu ya. Salah satu yang paling gampang adalah kripto seperti ini karena tidak perlu menganalisa. Mungkin target saya 5 buah koin, saya sudah membeli beberapa koin, sudah 4 koin saya beli, tapi masih di angka 200 ribuan lah rata-rata ini. Saya pengen satu koin ini bisa aset 1 juta rupiah gitu ya, untuk menambah jumlah koin, dimana kalau saya ada 5 koin total 5 juta mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Baik, kalau ada duit 100 ribu saya beli 100 ribu, 200 ribu gitu ya. Kemudian setelah sudah memenuhi target, kemudian saya akan simpan, saya akan catat passwordnya, charternya, kemudian ya sudah, lupakan saja gitu ya. Tunggu nanti 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan. Mungkin jika umur panjang paling tidak, atau bisa diwariskan ke anak-anak kita, syukur masih naik, ataupun setidaknya tidak habis. Kalaupun runtuh ya sudah, namanya juga investasi. Kayaknya itu saja peluangnya ya. Silahkan kalian cari peluang masing-masing. Mudah-mudahan sih krisis global ini, resesi global ini tidak terjadi, karena bagaimanapun itu adalah prediksi, bisa terjadi bisa juga tidak. Dan tentu saja mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi dengan cepat lah gitu. Artinya walaupun sekarang ini posisinya Indonesia lebih baik dibanding beberapa negara berkembang lainnya, tetapi biar bagaimanapun pejabat-pejabat kita sudah mengatakan bahwa kita tetap harus berhati-hati, harus selalu ya intinya berhati-hati lah ya, jangan sampai lengah mereka untuk mengurus kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kita sebagai warga negara sih, masyarakat kecil ini ya hanya bisa mencoba mencari peluang usaha untuk kehidupan sehari-hari dan peluang masa depan dengan cara investasi. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, terima kasih dan bye-bye.